Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Solihah dengan NIM 4120507. Dan saya Risa Komalasari dengan NIM 4120552. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang aplikasi inventory. Saya di sini sebagai back end dan saya sebagai front end. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai back end-nya dulu. Yang pertama yaitu ada di controller. Mengapa controller? Karena controller itu akan menyambungkan ke yang lainnya. Nah, di dalam out itu ada apa sih? Ada forgot password controller, ada login controller, ada register controller, di mana register ini akan jika berhasil akan menyambungkan ke login ya, ke login controller, di mana register ini berisi nama, email, dan password. Selanjutnya ada reset password, di mana kita ingin mengganti password tersebut. Yang terakhir ada verification controller atau memverifikasi akun yang telah kita registrasi. Nah, di luar controller itu ada kategori controller, di mana jika kita mengisi berhasil akan sukses. Selanjutnya ada controller, ada customer controller, yaitu yang berisi nama, alamat, dan email serta telepon, di mana customer itu adalah pembeli. Terus ada home controller, product controller, yaitu produk yang akan kita pasarkan, seperti datanya yaitu nama, harga, kualitas atau quantity, image. Nah, selanjutnya ada produk keluar controller atau produk yang telah kita jual atau produk yang telah keluar dari gudang, seperti datanya produk ID, customer ID, quantity, dan tanggal keluarnya produk. Selanjutnya ada produk masuk controller, yaitu produk yang masuk ke dalam gudang atau dari supplier. Selanjutnya ada sales controller. Nah, ada supplier controller, yaitu yang menyuplai barang ke kita atau ke perusahaan kita. Datanya ada nama, alamat, email, serta telepon, sama kayak customer yang tadi. Terus ada user controller. Nah, selanjutnya ada view ya. Di view itu kita buat view, seperti di view itu apa aja sih yang bakalan ada di dalam dashboard atau aplikasi kita. Yaitu di sini saya dan teman saya menyantumkan ada kategoris, customer, terus ada produk keluar, produk masuk, ada produk, ada sales, dan supplier. Nah, apa aja yang ada di dalam kategoris, yaitu kategoris Excel Blade, di mana data kita jika di-download akan berupa Excel. Sedangkan kategoris PDF itu akan berupa PDF. Ada Form Blade dalam kategoris ya, yang berisi di dalam file yang kita download itu ada nama kategoris produk barang itu. Terus customer sama kayak yang tadi kategoris, namun di sini ada form import. Ya, selanjutnya ada produk keluar. Sini ada Form Blade, produk keluar Excel, PDF. Nah, selanjutnya yang selanjutnya sama isinya. Nah, di sini ada Home Blade. Nah, ada Home Blade. Home Blade di sini yaitu menampilkan data atau dashboard ya, dashboard yang ada yang berisi di dalam aplikasi inventory ini, seperti user, kategori, produk, customer,
sales, supplier, product in, dan product out. Serta welcome blade ini adalah tampilan pertama jika kita membuka aplikasi. Ya, di sini kita isi background serta warna atau logo dan icon-icon yang lainnya. Nah, di sini kita menamai aplikasi ini yaitu Good Inventory. Dan selanjutnya front end akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama kita nyalain dulu CMD-nya. Nah udah, terus sekarang kita ketikkan PHP Artisan Self. Terus kita buka di Chrome. Nah ini untuk tampilan awalnya, tampilan home-nya. Nah sekarang kita coba lihat tampilan loginnya. Nah ini seperti ini tampilan loginnya. Nah di sini udah ada email sama contoh passwordnya. Sekarang kita coba login. Nah ini tampilan dashboardnya ya. Nah ini untuk menghitung jumlah datanya. Ada user, kategori, produk, customer, sales, supplier, product in, sama product out-nya. Nah ini dashboard. Terus ini tampilan usernya. Nih, contohnya udah ada. Terus ini tampilan kategorinya. Ini bisa add kategori, bisa tambahin kategori, bisa ekspor ke PDF sama ekspor Excel. Ini contoh dari ekspor PDF. Nah, nanti tampilannya itu bakalan kayak gini. Nah, sekarang misalnya ekspor Excel. Nah, ini untuk tampilan Excel-nya. Nah, seperti ini ya. Terus kita coba misalnya lihat kategori. Nah, ini buat tampilan buat nambahin kategorinya. Misal kendaraan ya. Oke, kita submit. Nah, tuh ini udah tertambahin ya. Terus kalau misalnya mau dihapus, bisa kayak gini, bisa di yes delete it atau di cancel. Terus sekarang kita ke tampilan produknya. Nah, ini tampilan buat produknya. Tuh ada contohnya ini ya, televisi, tuh ada gambarnya kayak gimana, kategorinya itu apa masuknya. Nah, ini udah ya. Terus kalau misalnya mau add produk, nah nanti di sini tulis nama produknya apa, harganya berapa, kuantitasnya seperti apa, terus nanti masukin fotonya dan masukin kategorinya. Udah, ini contohnya ya. Nanti kalau misalnya kita udah diisi, nanti keluar hasilnya seperti ini. Kita lihat yang tampilan customer. Nah ini buat tampilan customernya sama kayak tampilan user tadi. Ada add customer, ada export PDF, sama export Excel. Isi customer. Nah, ini contoh ya isi customer. Misal Gina, address, menu.
emailnya misalnya oke, ini ya contoh. Nah, sukses. Nah, ini buat tampilan customernya nih ya, contohnya nih kayak gini. Terus kita lanjut ke tampilan penjualan. Ini tampilan data salesnya, kita coba add ya. Contoh nih, Lisa Kamansari. Oke, submit. Sukses nih. Ini buat data data salesnya. Contohnya kayak gini. Hampir sama kayak tadi yang data customer. Terus kita lihat yang data suppliernya. Data suppliernya kita contoh lagi. Contohnya Giris ya, addressnya di Singapura misalnya, emailnya ini ya contoh. Oke, ini udah bisa ditambahin. Terus ke produk outnya. Contoh nih ya, kita tambahin produk keluarnya. Misalnya kita radio, customernya Gina, kuantitasnya misalnya 100. Kasih tanggal ini ya. Oke, submit. Ini ya produk yang keluarnya radio, customernya Gina, terus kuantitasnya 100, tanggal pembeliannya tanggal 12 April 2022. Terus ini produk masuk. Kita contoh ya nih. Contohnya Baskom. Suppliernya Giris. Kuantitasnya 200. Nah, tanggal pembelian tanggal pemasukannya itu tanggal 7 April. Nah, ini contohnya kayak gini tampilannya. Kita coba ekspor PDF. Nah, ini kayak gini tampilan nantinya ya kalau misalnya di PDF-in. Terus kalau misalnya kita ke Excel-in, tampilannya tuh bakalan seperti ini. Nah, sekarang kita log out. Ini misalnya mau ini ya staff yang Gina, kita coba login. Ya, tampilannya ini sama aja kayak yang tadi yang udah saya jelasin. Karena bisa login dua akunnya kayak admin sama staff. Udah. Ini kita logout lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.